Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Boleh kasih salam kanan kiri bilang begini, saya senang kamu ada di rumah Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sebelum kita mendengar firman Tuhan kita berdoa sebentar ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini, hadirat-Mu begitu terasa Tuhan. Terima kasih. Penyembahan yang kami lakukan tadi Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengalir, bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong setiap kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan kami pulang boleh membawa berkat itu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan, amin, haleluya. Ya, saya mau ucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 buat Gereja GPDI Betani Kalvari di Berau. Bapak Ibu jemaat Tuhan di GPDI Betani Green Betani Kalvari, Bapak Ibu merasakan sukacita hari ini? Amin, ya. Panjang ya perjalanannya 52 tahun. Itu mungkin di sini masih sunyi ya, dan ini adalah gereja yang luar biasa dan Tuhan pakai gereja ini menjadi terang mercusuar di tengah-tengah kota Tanjung Redep. Amin, Bapak Ibu. Baik, hari ini kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16 dan 17. Kita buka sama-sama kitab Injil Yohanes. Ya, kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Yang sudah ketemu katakan oke. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya firman Allah. Mari kita baca dengan semangat. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17 sama-sama. 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dahsyat Saudara. Saya waktu baca ayat ini, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kepada jemaatnya loh. Tuhan Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita. Amin Bapak Ibu. Dia yang memilih kita dan dia nggak cuma pilih kita, tapi dia telah menetapkan kita. Wah, saudara, Tuhan Yesus kalau sudah pilih itu tidak sembarangan. Ada banyak orang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Banyak orang diberitakan tapi tidak mau peduli saudara. Banyak orang mendengar Yesus mengasihi mereka tapi mereka nggak bergeming. Tapi hari ini saudara, kalau saudara ada di rumah Tuhan, ada di bait Tuhan, engkau dipilih, engkau oleh Tuhan Yesus sendiri dipilih dan ditetapkan menjadi anak-anaknya dan dikasihinya sepenuh hati. Haleluya saudara. Bersyukurlah kita karena kita dipilih saudara. Aduh saudara, dipilih jadi bupati aja senang banget saudara. Dipilih sama rakyat di kota Tanjung Redep, senang saudara. Dipilih jadi presiden, bangganya luar biasa. Tapi saya mau katakan yang paling bangga kalau kita dipilih, ditetapkan menjadi anak Tuhan. Dan itu adalah harga yang paling mahal. Haleluya saudara. Nggak terbilang itu saudara. Orang katanya kalau mau jadi gubernur di Jakarta, saudara ngabisin dana bisa ratusan miliar, saudara. Untuk dipilih jadi gubernur. Saudara dipilih Tuhan, harganya nggak ternilai. Harganya tidak bisa dibandingkan dengan harta di dunia, saudara. Mau emas bertonton nggak akan sanggup menilai harga yang dibayar oleh Yesus
untuk memilih kita jadi anak-anaknya. Dia bayar dengan darah yang mahal. Tubuhnya sendiri dikorbankan buat kita. Ada amin Bapak Ibu? Oleh karena itu Tuhan Yesus pilih kita, dia pasti ada tujuannya. Kenapa dia pilih kita? Kenapa dia tetapkan kita? Nah, tujuannya saudara, ayat berikutnya, lihat yang di garis merah saudara, yang saya bikin ayatnya, kalimat yang warna merah. Yaitu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipilih Yesus, artinya engkau dipanggil bukan untuk diam di gereja, bukan untuk diam-diam di rumah, tapi engkau dipanggil untuk pergi, berbuah. Wow, nggak ada yang bilang amin saudara. Saudara, kalau saudara dipanggil, sudah dipilih, ditetapkan, Tuhan mau supaya kita pergi. Nah, makanya hari ini saudara, saya mau kasih tema khotbah saya pagi hari ini, yaitu moving together, bergerak bersama-sama. Coba lihat slide berikutnya saudara, ya. Ini artinya moving together apa sih? Artinya bergerak dalam kasih bersama dalam melayani. Haleluya. Bapak Ibu, ini foto saya baru ambil kemarin, kami survei sama anak-anak muda, anak-anak teens ya, kita pergi bergerak bersama untuk melakukan apa? Saudara tahu nggak? Investasi buat generasi itu harganya nggak murah, saudara. Banyak gereja nggak peduli dengan generasi. Padahal anak-anak muda itu adalah generasi penerus gereja bangsa di kota ini, saudara. Tanpa anak muda, masa depan suram, saudara. Jepang, saudara lihat. Saudara kalau nonton lihat di berita, Jepang masa depannya suram. Anak muda tidak ada lagi yang mau tinggal di desa-desa, di daerah-daerah. Semua yang tinggal di kota-kota itu sekarang sudah makin tua, saudara. Di desa-desa rumah ditinggal, rumah kosong. Semakin tua renta orang-orang, anak mudanya tidak ada yang bergerak, saudara. Dan mereka sudah menetapkan tidak mau punya anak. Wow, bayangin saudara, kalau nggak punya anak, nggak ada generasi. Dan hari ini puji Tuhan, jemaat GPDI Green Bethany Kalvari di tempat ini saudara, konsentrasi sama anak-anak muda saudara. Berinvestasi buat anak-anak muda itu harga yang mahal. Nah saudara, kenapa kita harus bergerak? Kita harus pergi. Nah Bapak Ibu, dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya kamu pergi. Saya baca kata pergi ini bahasa aslinya saudara. Bahasa aslinya dalam firman Tuhan di dalam bahasa Yunani itu artinya hipago. Katakan sama-sama, hipago. Hipago itu artinya saudara, saudara melangkah keluar. Melangkah keluar. Saudara kalau keluar dari rumah, saudara nggak cuma sekedar keluar, tapi ada tujuan yang harus dilakukan. Ya, saudara, kata hipago itu bukan keluar rumah tapi nggak ada tujuan. Tapi kalau kita keluar, ada tujuan yang jelas, yaitu untuk melangkah keluar dari zona nyaman, hidup untuk pergi diutus. Nah, saudara, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tinggal di zona nyaman, saudara. Enak di rumah, pasang TV, nonton TV, lihat sinetron, nonton drama Korea, ibu-ibu. Nggak lakuin apa-apa, nonton aja, masak, nonton, masak, nonton. Dan Tuhan panggil kita bukan untuk nonton drama Korea, saudara. Bilang sama kanan kirinya, bilang, bukan dipanggil untuk nonton drama Korea, bukan. Ya, saudara dipanggil untuk keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman ibu-ibu, bapak-bapak, yaitu nggak tahu saya zona nyamannya apa, tapi Tuhan panggil kamu keluar dari zona nyaman. Pergi. Ngapain pergi? Nah, itu artinya ada tujuan. Hidup yang diutus. Saudara, kalau saudara nggak pergi dari zona nyaman, saudara akan ngalamin kerugian, saudara. Dan itu mengerikan. Nah ini saya percaya ya Bapak Ibu, di tempat ini sejarahnya panjang. Kalau saya dengar tadi Bapak Gembala cerita, tahun 74 itu seorang ayah ya dari Bapak Pendeta James Andre. Ini dulu belum ada orang, belum ada jiwa satu pun tidak ada. Dia pergi naik perahu,
Dia kunjungi rumah-rumah, dia ketok pintu door to door. Dia beritakan Injil saudara, naik perahu, bahkan kakinya saudara, itu seorang ayahanda dari Bapak Pendeta James, sampai sakit saudara. Karena dia pakai keluar dari zona nyaman, naik turun gunung, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Dia jelajahi semua, temui orang-orang yang masih di dalam dosa, yang belum kenal Yesus Kristus Tuhan. Dia keluar dari zona nyaman. Ada orang-orang yang berinvestasi. 52 tahun perjalanan gak mudah saudara. Tapi ada orang yang rela berkorban saudara. Nah saudara, kalau kita nggak pergi, apa yang akan dialami saudara? Lihat gambar di depan saudara. Nah gambar ini gambaran sebuah sungai yang sangat kotor, sangat jorok saudara. Bayangkan, kenapa bisa ada sungai kotor, jorok, jijik, bau saudara, hitam. Kenapa? Karena disurvei sungai yang kotor, yang jorok, tidak ada aliran yang mengalir saudara. Tersumbat. Dan sungai yang tersumbat, sungai yang jorok, itu tidak ada aliran-aliran air saudara. Diam, hening saudara. Tidak melakukan apa-apa dan orang-orang di sekitar saudara ngelihat sungai jorok, tidak ada satupun, saya jamin. Nggak ada anak-anak mau berenang di situ menikmati sungai yang jorok saudara. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya di Jakarta itu ada namanya Kali Deres saudara. Kali Deres, namanya doang deres. Tapi kalinya kotor. Nggak ada satupun anak-anak yang mau berenang. Nah, beda sama sungai yang jernih, saudara. Saya pernah pergi ke Sungai Biru namanya, Kali Biru. Saya waktu itu pergi, saya menikmati sungai ini, tiba-tiba datang segerombolan dua keluarga dari Rusia, saudara. Ada dua keluarga orang Rusia, saya tanya sama tour guide-nya, "Bang, ini dari mana, keluarga mana?" "Oh, dari Rusia." "Mereka naik apa ke sini?" "Oh, mereka sewa kapal pinisi." Jadi mereka nginap 2 minggu di laut, pakai kapal. Mereka biayanya berapa menuju ke Kali Biru ini, ke sungai ini? Oh iya, mereka menghabiskan uang mereka 2 miliar untuk menikmati sungai Kali Biru itu, saudara. Hah? 2 miliar mereka bayar? Iya. Saudara lihat, orang mau bayar harga, mau keluar uang banyak untuk menikmati sungai yang jernih, sungai yang bersih. Sekarang saya mau tanya saudara, ya di sungai di depan kita ini ada namanya Sungai Enggah ya, betul ya? Segah, ya Sungai Segah. Saya lupa terus. Sungai Segah itu gede, nggak ada sampah sih saya lihat. Tapi saya perhatiin kok nggak ada anak-anak nyemplung, berenang gitu ya. Kenapa? Ada apa itu sungai? Mungkin karena ada buaya kali ya. Takut atau alirannya deras banget. Nah, tapi saudara saya lihat tuh kok sungai nggak ada yang mau berenang. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam zona nyaman saudara, kita nggak mau bergerak, diam saudara. Saudara, hidup kita akan mati lama-lama saudara. Roh kita akan lumpuh, akan banyak kotoran tertimbun. Lihat aja orang yang nggak bergerak, diem aja. Kalau orang bergerak lama-lama apa? Itu lama-lama sakit penyakit banyak banget saudara. Nggak mau olahraga, nggak mau bergerak, nggak mau keluar saudara. Diem aja nonton TV, anak-anak muda kalau nonton TV atau main game. Oh di Jakarta banyak saudara. Anak muda main game, bisa 5 jam, 7 jam, nggak mau bergerak, nggak mau ke toilet aja nggak mau saudara. Mau kencing aja nggak mau. Makan aja susah, main game selama berjam-jam. Dan temennya nggak gerak selama-lamanya saudara. Kaku gara-gara main game. Nah Bapak Ibu hati-hati dengan diam. Kalau diam terus nggak ngapa-ngapain, lama-lama tertimbunlah itu. Sakit penyakit jorok saudara. Tapi kalau sungai yang mengalir, dia membawa dampak, membawa berkat, jernih. Saudara mau pilih mana? Jadi sungai yang jorok atau sungai yang bersih dan mengalir saudara? Pasti yang bersih, amin. Nah, syaratnya satu, mau jadi sungai yang bersih, jadi berkat, bergerak, jangan diam. Saudara kalau diam, saudara nggak akan dapat berkat apa-apa, saudara. Bergerak. Kenapa kita harus bergerak? Di luar sana, saudara, banyak orang-orang menantikan, dan kita adalah orang-orang yang dinanti-nantikan. Kalau kita bergerak, apa yang kita akan alami, saudara? Nah, ini dia.
Firman Tuhan itu dahsyat saudara. Ya, Yesus aja sepanjang hidupnya dia bergerak. Dia nggak diam, dia pergi dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Dia seberangi pulau, dia seberangi lautan, dia seberangi gunung, bukit, lembah, dia datangi, saudara. Bahkan orang Gerasa yang gila aja didatangin, saudara. Saudara, kalau orang bergerak, dia pasti bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh. Orang yang hidupnya bergerak, dia pasti bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya ciri-ciri orang yang bertumbuh, orang yang bergerak, dia karakter Kristus semakin nyata di dalam hidupnya. Ada amin Bapak Ibu? Lihat saudara, orang yang hidupnya bergerak dan bertumbuh, karakternya semakin serupa dengan Kristus. Saudara, dulu hidupnya masih suka ngomel-ngomel, marah-marah. Sejak dia hidup bergerak, dia percaya Kristus, dia melayani Tuhan, dia karakternya semakin diubahkan. Dia semakin lembut, semakin mengampuni, gampang gampang mengampuni, mudah memaafkan, kasihnya luar biasa. Perintah Tuhan ayat 17 masih ingat Bapak Ibu? Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudara, ciri-ciri orang yang bertumbuh, karakternya Kristus makin nyata, dia mengasihi. Dia nggak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Dia nggak balas kejahatan dengan dendam, benci, saudara. Tapi dia balas kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Nah saudara, orang yang ciri-cirinya bergerak dan bertumbuh selain dia karakternya serupa dengan Kristus, yaitu menghasilkan buah terus-menerus sampai anak cucunya mengalami dampaknya luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau engkau ingin menghasilkan buah, ayo bergerak bersama-sama, melayani Tuhan, bertumbuh. Saya percaya saudara, kasih Tuhan di tempat ini begitu luar biasa saudara. Nah yang Tuhan minta cuma satu, ayo pergi. Ngapain kita pergi? Beritakan kasih Tuhan, beritakan kabar baik, Injil keselamatan. Saudara, ruangan ini masih luas, saudara. Di atas masih kosong kursi-kursi. Saudara lihat kanan kiri, kursi belum belum padat, saudara. Tapi saudara rindu gak ruangan ini banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus dan mereka datang mengalami Yesus. Amin saudara. Saudara, bukan tugasnya pendeta, bukan tugasnya penginjil pergi. Ini tugas setiap orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang mengaku, yang percaya kepada Yesus. Dia harus bertumbuh, mengalami Tuhan, dan dia juga ceritakan kasih Tuhan buat orang lain. Haleluya saudara. Nah hari ini Bapak Ibu, ayo kita pergi saudara. Jangan duduk diam lagi. Ini sudah 52 tahun. Saudara harus terus bertumbuh. Gereja ini masih besar saudara. Jiwa-jiwa di luar masih banyak yang belum mengenal Yesus. Nah saudara, kenapa kita lakukan itu? Dasarnya apa? Dasarnya ada kekuatan dan motivasi saudara. Ada motivasi mengasihi Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Orang yang bergerak, dia punya motivasi untuk melakukannya karena Tuhan. Amin. Saudara datang ke gereja ini, saudara juga ada motivasi mengasihi Tuhan. Ibadah datang ke tempat ini perlu effort, saudara. Pengorbanan. Nah, hari ini saudara, kalau anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, dia datang, dia bergerak, dia bertumbuh. Karena apa, saudara? Karena dasarnya yaitu kekuatan dari Tuhan dan motivasinya mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saudara, orang yang punya motivasi mengasihi Tuhan, dia tipenya tidak mudah menyerah, saudara. Katakan sama-sama, tidak mudah menyerah. Never give up. Orang yang mengasihi Tuhan, dia nggak takut, saudara, dengan apapun. Dia nggak mudah menyerah. Dia lakukan segala sesuatunya karena mengasihi Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya, tidak mudah marah-marah jika tidak dihargai. Nah, ini banyak terjadi di luar sana, saudara. Ya, melayani Tuhan, ibadah, datang, nggak disalamin sama Bapak Gembala, marah saudara. Ih, Bapak pendetanya
cuek, nggak peduli sama saya, ngambek. Dia pergi saudara, nggak mau ke gereja lagi. Di sini nggak ada saudara. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, ketika dia nggak dihargai, nggak pusing saudara. Kenapa? Karena Yesus yang lebih mengasihi dia. Apapun juga yang dia perbuat semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau hamba-hamba Tuhan melayani, semua pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda melayani Tuhan, nggak dihargai, nggak masalah saudara. Tuhan yang mengasihi kita, Dia yang mempedulikan kita, Dia yang menghargai apapun yang kita perbuat. Ada amin Bapak Ibu? Jadi nggak usah pusing saudara. Ya, jangan melihat manusia, jangan melihat siapa mereka. Yang penting fokus motivasi kita yaitu Tuhan Yesus. Wah, kalau sampai Bapak Gembala, ayahandanya nyerah saudara. Dia berhenti di satu pintu saudara. Nggak ada gereja GPD Green Bethany di tempat ini saudara. Dia nggak nyerah saudara. Dia door to door, ketuk pintu. Sampai lututnya katanya saudara. Udah nggak kuat jalan. Apa yang terjadi saudara? Dia nggak nyerah. Puji Tuhan. Ayahnya Pak James ini seorang Madura. Lahir dari Madura. Mantan muslim saudara. Dia pergi beritakan Injil. Dia ketemu Yesus, berubah hidupnya. Beritakan Injil. Waktu dia mau menyerah saudara, kakinya udah mulai nggak kuat. Ada orang yang mengasihi Tuhan, orang yang baik hati, yaitu orang Dayak. Nah, orang Dayak ini gendong orang Madura, hamba Tuhan ini digendong. Bukunya belum ditulis ya Pak James. Bayangin saudara, saya waktu lihat berita suku Madura sama suku Dayak bunuh-bunuhan, terjadi pertikaian. Tapi ada cerita yang nggak pernah didengar oleh semua orang. Ada orang Dayak gendong hamba Tuhan Madura, pergi beritakan Injil bersama-sama. Dan lahirlah GPDI Green Bethany di Tanjung Redep. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini sejarah saudara. Sejarah, saudara masih tahu sejarahnya. Kenapa bisa 52 tahun? Ada orang yang tidak menyerah. Dia berkorban. Orang lain gak hargai, gak pusing dia saudara. Dia gak punya uang, dia gak pusing. Dia rela berkorban. Karena apa? Karena dia melayani dalam kasih. Dia motivasinya hanya Yesus diberitakan. Dia motivasinya Yesus disampaikan kepada semua orang. Dan semua orang mengenal Yesus. Dan bertobat menjadi anak-anaknya. Haleluya. Wih, saya dengar cerita ini saya terkagum-kagum saudara. Saya bilang, wah ini kalau hamba Tuhan model gini, wih pasti saudara jemaatnya radikal saudara. Jemaatnya akan pergi, DNA-nya, benih-benihnya sudah ada saudara. Tinggal saudara digerakkan, pergi bersama-sama. Satu orang aja bisa melahirkan gereja besar ini saudara. Apalagi kalau semua jemaat yang ada di ruangan ini pergi bergerak, beritakan kabar baik ke tetanggamu yang belum percaya Yesus. Orang-orang yang masih terikat dosa, saudara beritakan, waduh saudara dahsyat saudara. Nah hari ini Bapak Ibu, ayo kita harus bergerak. Kenapa sih kita harus bergerak bersama? Lihat gambar berikutnya saudara. Nah ini dia. Kenapa kita harus bergerak bersama? Karena kita adalah keluarga dan memiliki tujuan yang sama. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara kita semua keluarga Allah. Kita ada di keluarga GPD Green Bethany. Saudara harus bergerak bersama melayani jiwa-jiwa. Saudara saya kagum ya. Di sini ada seorang ayah, bapak gembala, anaknya juga melayani, menari, memuji, main musik saudara, semua saudara. Kita bergerak bersama untuk melayani Sang Raja, Raja dari segala raja saudara, Tuhan dari segala Tuhan, Sang Maha Besar, Maha Agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus bergerak? Karena keluarga, kalau bergerak bersama-sama, papa mamahnya jadi teladan buat anak-anaknya. Amin. Papa mama dengar baik-baik. Anak-anak itu nggak butuh ya warisan yang mahal-mahal, deposito yang besar, enggak. Anak-anak butuh satu warisan yang indah, yaitu teladan iman.
Anak-anak ngelihat papa mamanya saling mengasihi aja itu udah aduh senang Saudara. Kenapa anak-anak nggak betah di rumah Saudara? Anak-anak nggak suka lama-lama di rumah. Mungkin dia jenuh ngelihat papanya banting-banting piring, mamanya banting piring. Saudara di gereja saya Saudara, di gereja kami ada ya anak muda udah kuliah, pelayanan melayani Tuhan. Waktu dia di rumah Saudara, dia mendengar di luar kamarnya dia papa mamanya caci maki, saling memaki Saudara. Saling menyerang. Waktu berantem, waktu marah-marah itu, waduh saling menyerang. Anaknya keluar kamar Saudara. Dia dia banting Saudara. Ikut-ikutan ngebanting karena papa mamanya saling banting-banting bareng. Dia banting. "Udah cukup," dia bilang, "saya mau keluar." Nggak betah di rumah Saudara. Kenapa? Karena iblis mau hancurkan keluarga. Iblis nggak senang keluarga hidup rukun. Iblis nggak suka keluarga hidup bersama melayani Tuhan. Dia nggak suka. Makanya iblis hancurkan papa mamanya. Supaya anak-anak nggak bisa ngelihat teladan yang baik. Makanya warisan yang terindah buat anak-anak adalah papa mamanya memberikan warisan teladan iman. Saling mengasihi, saling menopang, saling memotivasi, saling membangun. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Anak muda, amin. Ya, hari ini saudara, ayo support anak-anak muda kita Bapak Ibu. Kalau anak-anak muda kita melayani, doakan, berkati dia. Saudara, kalau anak-anak muda semakin mengasihi Tuhan, itu karena papa mamanya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Anak-anak muda senang saudara. Makanya saya ajak anak saya saudara, Jose. Nah Jose ini nanti bulan Agustus dia sekolah di sekolah Alkitab saudara. Di Harvest Internasional Theologia Seminari di Karawaci saudara. Semasa mudanya dia sudah melihat papinya melayani. Dan teladan yang kita berikan, dia tangkap sungguh-sungguh saudara. Dia senang melayani Tuhan. Sekarang dia jadi pendeta TikToker saudara. Saudara kalau lihat di TikTok saudara, banyak anak muda nonton videonya dia. Yang tadi mau bunuh diri, jadi batal saudara. Gara-gara dia sampaikan firman, gaya anak muda saudara. Itu ada anak muda, "Aduh Kak, makasih ya Kak, saya mau bunuh diri tadi Kak." Firman Tuhan disebarkan, diberitakan lewat media TikTok anak-anak muda saudara. Dan itu yang nonton nggak cuma ratusan, puluhan orang, itu puluhan ribu orang saudara. Bahkan ratusan ribu, berapa 290.000 saudara. Wih ini kalau 200 orang, 200.000 orang kumpul di gereja nggak muat saudara. Harus pakai lapangan sepak bola aja nampungnya hanya 80.000. Nah anak-anak kita bisa dipakai Tuhan saudara. Berkat Tuhan luar biasa buat anak-anak muda. Makanya Bapak Ibu support anak-anak muda kita bertumbuh, karakternya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, di camp nanti anak-anak akan melayani di Harvest Leadership Camp. Nah, Saudara, kenapa kita harus melayani bersama, bergerak bersama? Nah, Saudara, firman Tuhan sudah beritahukan di kitab Amsal ada yang namanya ciptaan Tuhan yang begitu kecil, yang nggak terlalu terlihat, tapi dahsyat. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu ada tujuannya saudara. Lihat, kecil, semut, ya kalau ada lagunya tuh di anak sekolah minggu. Aku kecil bagaikan semut. Wah, walaupun semut kecil, tapi saudara, dia walaupun nggak ada pemimpin, nggak ada bosnya, dia bergerak bersama-sama. Dia melayani bersama-sama. Dia kumpulkan makanannya, dia menghimpun lumbung-lumbungnya. Untuk semuanya bisa merasakan kehidupan, dia bisa makan bersama-sama. Lihat saudara, Tuhan ciptakan semut. Tuhan bilang, lihat, belajarlah dari semut. Kenapa semut itu rajin, dia setia. Itu nggak ada yang komando saudara. Dia setia, rajin saudara. Nah Bapak Ibu, kita ini lebih dahsyat dari semut, amin. Harusnya kita bisa lebih dari semut. Kita harusnya lebih setia, harus lebih rajin dari semut. Dan tipe jenis semut saudara, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Wow, keren saudara. Semut itu dia nggak kerja sendirian. Dia kerja bersama-sama. Dia berbagi,
makanannya berbagi sama-sama. Dia nggak mentingin diri sendiri. Kalau dia mentingin diri sendiri, dia mati perlahan-lahan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ayo kita bergerak bersama-sama melayani Tuhan. Nah, hari ini saudara, kalau kita sudah bergerak bersama, kita melayani. Gimana caranya kita melayani? Dalam melayani saudara, ciri-cirinya saudara yang pertama, setia melayani walaupun banyak tantangan. Katakan sama-sama, setia melayani walaupun banyak tantangan. Amin. Saudara, semut aja ngalamin tantangan, saudara, belum diinjek, belum banjir, kalau hujan besar ya saudara. Kita juga ngalamin tantangan. Anak Tuhan pasti ngalamin tantangan. Kalau kita nggak pernah ngalamin tantangan, nggak pernah ngalamin cobaan, waduh saudara, berarti kita belum merasakan kehidupan. Orang yang merasakan tantangan, dia akan teruji setia nggak sama Tuhan. Waktu dia nggak ada uang, dia lagi bangkrut, dia ekonominya lagi turun, dia tetap setia nggak mengasihi Tuhan. Dia tetap setia nggak beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang bergerak melayani bersama-sama, dia akan melihat hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, orang yang melayani ciri-cirinya ya saudara, dia tidak mencari keuntungan pribadi atau pujian saudara. Dia tidak mencari keuntungan pribadi, dia yang hanya dia cari menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu Tuhan sudah memberi segala-galanya. Tuhan sudah memberi anugerahnya yang terbaik dalam hidupnya. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau tantang Bapak Ibu. Ayo kita bergerak bersama-sama. Layani Tuhan, bergerak bersama keluarga. Hari ini spesial ulang tahun 52 tahun. Mari kita rayakan dengan sukacita, bergerak dalam kasih, melayani bersama. Nah, saudara, saya tutup dengan kisah sebuah gambar. Ini binatang ciptaan Tuhan yang paling keren, saudara. Ya, lagi-lagi saya terkagum sama Tuhan. Kok ada ya? Tuhan tuh menciptakan binatang itu nggak main-main, saudara. Dia serius. Dia ciptakan pasti ada tujuannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya baca di dalam sebuah catatan ya. Ini ada sebuah burung, seekor burung, dia namanya burung laut Arktik, saudara. Nama latinnya susah banget, saudara. Sterna paradisea atau burung laut Arktik. Ini burung saya bingung ya, hebat banget ya, kagum saya. Tahu nggak saudara, di dalam hidupnya, dia adalah salah satu burung yang migrasi terjauh di dunia saudara. Migrasi tahu ya, bergerak dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, benua ke benua saudara. Di dalam catatannya hampir tidak menyentuh daratan sepanjang hidupnya saudara. Wih, ngeri saudara. Burung itu ya kalau kita lihat ya di rumah, di jalan, di bukit, di mana gitu. Pasti dia akan mendarat atau bertengger di pohon, atau di bukit, atau di mana gitu ya. Ini burung sepanjang hidupnya hampir nggak nyentuh daratan saudara. Jadi kerjaannya ngapain? Terbang. Terbang bersama-sama. Nah saudara lihat ya, sepanjang hidupnya sudah mengelilingi bumi 40 kali. Selalu mengejar musim panas, hampir tidak pernah mengalami malam gelap. Ini pasti ada maknanya saudara. Lihat burung ini begitu hebat. Tuhan ciptakan dia dahsyat. Kenapa dia bisa menjelajah dunia sampai 40 kali saudara. Dan tanpa menyentuh daratan. Karena mereka bergerak bersama-sama. Punya daya tahan yang hebat. Saudara, saya mau tanya, lebih hebat mana Tuhan ciptakan burung laut Arktik ini sama kita, saudara? Lebih hebat kita. Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ada amin, Bapak Ibu? Artinya engkau punya daya tahan yang lebih hebat dari burung ini. Ketika ada masalah, tantangan, ada badai, engkau nggak akan nyerah. Kenapa? Karena engkau didesain Tuhan untuk bisa menghadapi badai, untuk bisa menghadapi tantangan. Karena ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai hidup kita, yang percaya katakan amin. Saudara, betul ya, saya ngalamin banyak badai, bisa ngalamin sakit. Saya nggak nyerah saudara, saya nggak tinggalin Tuhan.
Saya nggak bersungut-sungut, saya malah bersyukur. Tuhan izinkan saya ngalamin sesuatu, ngalamin badai, ngalamin tekanan, ngalamin apapun tantangan pencobaan. Tetapi kita tetap berdiri, kenapa? Karena ada Kristus, ada Tuhan yang mengasihi kita, yang bersama-sama memelihara kita. Saudara, burung ini juga dikatakan dia nggak pernah ketemu gelap. Tahu nggak saudara? Kenapa dia nggak pernah ngalamin gelap? Karena dia kejar terang terus. Waktu dia terbang, dia kejarnya bukan ke arah gelap, dia kejarnya ke arah terang. Wih, dahsyat saudara. Dia mengarahkan pandangannya ke terang, saudara. Saudara, waktu saya lihat ini, wah ini orang Kristen banget ini. Orang Kristen itu hidupnya mengejar terang. Karena Yesus bilang, akulah terang dunia. Amin. Saudara adalah terang Tuhan. Saudara adalah terang dan garam. Kalau saudara mau hidupnya saudara diberkati Tuhan, kejar terang itu saudara. Tapi Tuhan nggak minta saudara untuk hidup di dalam terang terus. Saudara, Tuhan mau saudara bawa terang itu kepada dunia yang gelap. Saudara, tetangga saudara lagi ngalamin kegelapan. Mungkin nggak punya makanan, mungkin lagi sakit, mungkin lagi terikat dosa. Tapi nggak ada yang bawa terang itu kepada dia. Saudara, dia mati dalam kegelapan. Saudara, kalau dia mati dalam kegelapan, siapa yang sangat sedih saudara? Yesus saudara. Padahal kamu, kita semua saudara ada di antara mereka, tapi kita berdiam diri saudara. Kita nggak lakuin apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan ingatkan kita, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Tuhan minta satu aja, supaya kamu pergi. Minta satu, Tuhan cuma minta satu sama kita. Kalau saudara minta apa aja sama Tuhan, Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan mau kasih yang terbaik, ingat ayat berikutnya. Ya, Bapa bilang gini, kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus, diberikannya kepadamu. Saudara minta apa saja Tuhan akan kasih. Saudara, Tuhan minta satu syarat, pergi, beritakan kabar baik, berbuah, dan buahmu tetap. Orang Kristen itu ciri-cirinya hidupnya berbuah, saudara. Tuhan nggak tanya berapa depositomu nanti kalau mati. Tuhan nggak tanya berapa kekayaanmu, enggak. Tuhan tanya berapa jiwa yang sudah engkau menangkan. Berapa buah yang engkau miliki, karakter buah-buah Kristus, saudara. Buah-buah karakter itu, saudara, yaitu salah satunya pergi menghasilkan sukacita, menyenangkan hati Tuhan. Sukacita adalah melahirkan generasi, melahirkan jiwa-jiwa. Ada amin, saudara?